Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh dan soleha, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Guru. Kita belajar tematik. Ada yang tahu tema berapa? Ya, hari ini kita belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sudah disiapkan belum teman-teman bukunya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa dulu yuk. Istidadan. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikusukkan. Doaan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga setelah kita membaca doa, Allah ridho dengan kita dan kita belajar menuntut ilmu, insya Allah. Nah, sudah baca doa, sudah menyiapkan buku. Nah, agar lebih semangat, teman-teman, yuk kita tepuk semangat. Masih ingat kan teman-teman? Tepuk semangat. Semangat. Diikutin dong teman-teman, biar tambah semangat. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu Bu Guru mau nanya nih teman-teman. Apa yang dimaksud dengan cuaca? Ada yang tahu nggak cuaca itu apa? Ya, cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Nah, jadi keadaan udara di suatu tempat berarti di setiap tempat keadaan udaranya beda-beda ya Bu? Iya, pastinya. Kalau kamu misalnya di rumah kamu, rumahnya di Rawalumbu, hujan. Ternyata di sekolah, di daerah proyek tidak hujan. Nah, berarti di suatu tempat daerahnya walaupun satu kota, sama-sama kota Bekasi, tapi ternyata cuacanya berbeda. Keadaan cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh suhu, matahari, awan, angin, dan hujan. Makanya terjadi perbedaan. Keadaan cuaca dapat berubah setiap waktu. Nah, kadang nih pagi-pagi cerah, tiba-tiba pas menjelang siang sudah mendung. Nah, itu keadaan cuaca tidak ada yang tahu ya teman-teman, berubah-berubah. Selanjutnya, keadaan cuaca. Nah, di sini keadaan cuaca ada 4. Yang pertama, cuaca cerah. Ciri-cirinya keadaan langit terang dan tidak berawan. Yang kedua, berawan, banyak awan di langit. Yang ketiga, mendung. Ciri-cirinya awan abu-abu, suhu udara sedikit panas. Yang terakhir, hujan. Turunnya titik-titik air dari langit dan udaranya sejuk. Nah, ini adalah beberapa keadaan cuaca yang dapat kita rasakan ya teman-teman. Ada cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Selanjutnya, pokok-pokok informasi. Nah, ketika kita membaca buku kan ada cerita bacaan. Nah, di situ terdapat pokok-pokok informasi yang merupakan hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks. Jadi ketika kita membaca dalam teks, kita akan tahu tuh isinya tentang apa karena ada pokok informasi yang akan diberitahukan di dalam teks tersebut. Selanjutnya, awan dan cuaca. Awan adalah kumpulan uap air yang naik ke langit lalu mengembun. Di sini ada beberapa awan ya teman-teman. Ada awan sirus berbentuk seperti serabut kapas, awan stratus berbentuk seperti lembaran berlapis-lapis dan berwarna kelabu. Nah, yang ketiga awan cumulus berbentuk seperti gumpalan, bagian atas menyerupai bunga kol. Nah, selanjutnya, ayo kita berhitung teman-teman. Masih ingat nggak? 1/2 atau 1/2 dapat dibaca per 2 atau setengah. 1/4 atau 1/4 dapat dibaca per 4 atau 1/4. Nah, ayo diingat kembali. Pecahan yang dinyatakan dalam bentuk seperti berikut. A dinyatakan pembilang, B dinyatakan penyebut,
Nah, teman-teman, ayo kita nyanyikan lagu berikut bersama keluargamu. Sebelum itu, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nah, coba lihat buku paketnya ya. Awan Putih, ciptaan Ateh Mahmud. Ada yang tahu lagunya seperti apa? Ayo dinyanyikan bersama keluargamu, ayo. Nah, di sini ada pola irama nih teman-teman. Kamu bisa lihat ada pola irama yang sama. Yang mana yo? Yang baris pertama dan baris ketiga itu pola iramanya sama. Betul tidak teman-teman? Nah, itu bisa dijadikan nadanya hampir sama. Coba didengarkan. Ada di YouTube. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat kesana terbang, akan kuraih, ku bawa pulang. Kurang lebih begitu sih. Maaf ya, Bu Ami bukan penyanyi. Lanjut. Keragaman di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa keragaman di Indonesia, dari mulai agama. Ternyata kita mempunyai agamanya ada berapa di Indonesia? Ya, ada banyak agama di Indonesia. Yang ada diakui oleh pemerintah ada 6. Agama Islam, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu aja sudah berbeda tuh keragamannya. Yang kedua, suku bangsa. Nah, ada yang tahu nggak suku bangsa di Indonesia ada berapa? Ada 2000 lebih. Banyak banget kan. Jawa, Sunda, Padang, Batak, Medan, Manado, Betawi, Irian Jaya, Papua, dan lain sebagainya. Itu mempunyai suku bangsa yang berbeda-beda dari mulai bahasanya, makanannya, ciri khasnya, adat istiadatnya, rumah adatnya, dan lain sebagainya. Banyak sekali kan teman-teman. Yang ketiga, kebiasaan. Nah, setiap manusia, setiap penduduk yang ada di Indonesia mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Misalnya ada yang kebiasaannya bangun jam 5 lalu langsung bekerja, atau bangun jam 5 langsung tapi habis itu tidur lagi. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Atau bisa dibilang adat istiadat. Misalnya ada yang kayak gini. Ada yang ketika meninggal, ada yang 7 hari, 1000 hari. Nah, ada juga yang tidak. Itu suatu kebiasaan ya. Yang selanjutnya adat istiadat. Nah, ini tadi adat istiadat. Adat istiadat hampir sama dengan kebiasaan, karena itu adalah suatu kebudayaan ya teman-teman. Selanjutnya, gambar yang menunjukkan sikap bersatu. Ayo, ada yang tahu nggak? Di sini ada 6 gambar nih. Gambar yang pertama itu menunjukkan gambar bersikap bersatu tidak teman-teman? Tidak, berarti tidak usah dicentang. Gambar yang kedua, saling membantu membawakan buku. Kira-kira itu menunjukkan sikap bersatu tidak? Ya. Gambar yang ketiga, sedang menyiram tanaman bersama-sama. Menunjukkan sikap bersatu? Ya. Gambar yang keempat, makan bareng sama keluarga. Apakah menunjukkan sikap bersatu? Betul. Yang kelima, belajar bareng dengan kakak adik. Menunjukkan sikap bersatu? Ya. Yang terakhir, misalnya bundanya atau ibunya memberikan boneka. Menunjukkan sikap bersatu tidak? Iya dong, karena bundanya tidak ingin ribut-ribut sama adiknya atau dengan anaknya. Jadi ya, itu sikap bersatu, saling menyayangi. Nah, sampai di sini sudah paham belum teman-teman tentang keberagaman yang ada di Indonesia? Kira-kira kamu sudah tahu belum apa aja sih keberagaman yang tadi yang sudah Bu Ami jelaskan? Ayo diingat-ingat kembali ya. Selanjutnya, alhamdulillah kita sudah selesai teman-teman. Nah, di rumah dibaca lagi bukunya ya teman-teman. Tetap semangat, tetap belajar, tetap jaga kesehatan ya. Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.